from a 9 to 5 salesperson now turned into a multi-talented chef. I'm here off the grid with Chef Bintang. Halo semuanya, gue Bintang, Bintang Bagaskara. Gue chef, gue content creator, gue food consultant, gue nggak single. Apalagi sih? Disclaimer guys. Disclaimer. Multi-talented in his culinary world. Sure. Yeah. Sure, I guess. Tapi yang pengen gue tahu lebih dalam lagi itu sebenarnya journey lo untuk menjadi chef bintang ini tuh gimana sih? Karena tadinya kan lo dari sales job dan akhirnya sekarang lo jadi content creator, chef, culinary, dan bahkan food consultant in a few businesses. Sebenarnya semua cerita baik itu mulai dengan heartbreak. Oh. Oke. No, I'm being serious. Jadi okay, ceritanya gue lagi kerja 9 to 5 dan gue baru putus at the time. Terus kayak agak depressed gitu. Okay. Terus bokap nyokap gue bilang, kan lu suka masak nih, gue kasih piring gitu kan. Ternyata piringnya cantik banget. Terus gue kayak, oke deh gue masak deh. Gue foto. Orang-orang bilang kayak, udahlah lu masakin gue dong, tapi gue ganti bahan gitu kan. Ya udah, gue bikinin, makin banyak yang mau. Ujungnya gue bikin private dinner. Di kosan at the time gue bikin private dinner beberapa kali, dibayar sama orang keluar. Tiba-tiba gitu kan. Kesenengan bikin itu, kerjaan gue lupa. Jadi abis itu kayak ya udah gue coba cabut kerjaan sambil ngonten. Bersyukurnya berhasil kontennya. Bersyukur ya. Dan ya udah, one thing led to another, sekarang jadi content creator. Nice. Jadi kita mulai dari something yang agak heartbreaking. Literally, yes. Literally, yes. Turns into something beautiful and beneficial for others ya. Karena Beneficial kayak bisa debatable sih. yeah. Tapi dari dia gue belajar ternyata cooking is not hard. It's not hard. It's really not hard. Kayak you can do anything. You can be famous too. Ya, ini contoh realnya ya. Gitu. Yeah. Tapi sebelum kita syuting video ini, kita habis dia mengajarkan gue memasak. Kita belajar cara membuat 3 tipe telur, dan yang terakhir adalah salmon pasta mentaiko. Nice ya. Dan Sigit belajar cara masak, gue belajar tentang Sigit. Betul. Lebih belajar banyak yang mana? We don't know. We don't know. We never know. We never know, man. And sebenarnya pertanyaannya selanjutnya tuh agak nyambung sama yang tadi sih. Tapi what made you fall in love with culinary gitu loh? Gue sih suka makan ya. Cuman gue juga lagi belajar memasak. Tapi gue belum jatuh cinta dengan memasak gitu. Nah, kenapa sih lo suka gitu untuk berkreasi dengan makanan? Gimana ya cara gampang untuk jelasinnya sih? Karena agak kompleks sebenarnya. Jadi gue menemukan masak dan memberikan makanan, terutama makanan yang kita bikin sendiri, itu tuh cara paling gampang untuk bilang gue care sama lo. Gue care sama lo, gue sayang sama lo, gue peduli tentang kesehatan lo, gue peduli tentang mental state lo, gue peduli soal lo lapar apa enggak, gimana gue bisa ngurusin lo. Jadi karena memang gue anaknya suka ngurusin orang gitu kan. Yang penting kan bukan ngurusin dramanya, yang penting kan ngurusin orangnya. Jadi gue ngerasa itu cara gue bisa menunjukkan kalau gue tuh peduli loh sama lo gitu loh. Dan ujung-ujungnya ya karena gue sering suka juga, plus gue lumayan nerdy anaknya. Jadi kayak lihat teori masak apa gue serap, terus gue inget dan nggak bisa lupa for some reason. Jadi lama-lama ke develop bisa masak. Dan gue coba terus, ya itu yang jadinya bikin gue jadi senang masak adalah ternyata setelah gue ngerti satu hal, masih banyak yang gue bisa ulik banget dari situ, gitu sih. Dan makin bisa lagi gue tunjukin betapa gue sayang sama orang, gitu sih. Ya. Kalau dari gue ngeliatnya dari jawaban lo itu, it's kind of like an art and design, gitu. Karena gue kan dulu suka desain kan. And when you make something for someone, itu ada special thoughts in the design. Iya, benar. Gitu loh. Benar. Ada message yang disampaikan, ada yang kayak kenapa A itu kenapa B, dan itu tuh semua tercater untuk the target person. tapi bener sih, gue ngerasa gitu sih. Kalau misalkan
banyak orang yang bilang makanan itu kan science. Tapi ada juga yang bilang makanan itu seni. Betul. Yang gue suka adalah makanan bisa dua-duanya gitu sih. Makanan bisa jadi sesuatu yang kita cuman konsumsi aja supaya kita hidup, supaya kita sehat. Tapi makanan juga bisa jadi seni. Makanan bisa jadi sesuatu yang benar-benar kita bisa apresiasikan dengan beda dari cuman makanan sehari-hari gitu loh maksudnya. Dan itu yang perbedaan di situ yang dimana gue seneng untuk selalu explore gitu loh, dimana makanan tuh harus enak, harus functional, harus nourishing, tapi at the same time harus seni juga, harus looks good juga. Gitu sih. Yang looks good itu biasanya gue lupa sih. Baru belajar plating. It's okay. Ya. Dan untuk sainsnya sendiri tadi gue juga denger langsung dari dia, di mana tiba-tiba pas kita lagi masak tadi dia ngomong kayak, oh ya, that's where the protein breaks down. Gue kayak, protein? Gue what? Okay, I guess. Gue cuma mikirin kayak, oh ini kelihatan mateng atau rasanya gimana. Cuman pasti rasa dan kayak keindahan dari sebuah makanan itu balik lagi dari science behind it. I think so, iya sih. Karena kayak memang gini sih, yang pertama kelihatan banget beda dari seseorang yang ngulik sama enggak gitu kan. Dan kalau kita ngulik, terutama belajar sejarahnya, sainsnya, dan segala macam tekniknya dan segala macam, itu tuh menurut gue rasanya tuh bakal beda gitu loh. Beda aja, even dengan cara yang sama, tapi let's say kita perhatikan sama enggak, kita serius apa enggak, menurut gue tuh hasil makanannya beda banget. Itu kalau gue bisa setarain dalam fashion, it's called drip or sauce. Jadi dimana orang-orang zaman sekarang misalkan kita nonton TikTok atau apa dan ngikutin doang, they're just putting stuff on their body. Dan tapi mereka nggak punya yang namanya style atau sauce atau drip, dimana itu tuh personal style mereka atau hal-hal yang sudah mereka ulik dan sesuai dengan badan mereka. Benar-benar. Kalau kalian, there's level to all everything. True. Kayak bener sih, the same exact outfit dengan dua orang berbeda itu pasti kelihatannya beda banget. Dan ngomongin kesamaan ya, kalau gue sendiri di fashion itu pasti gue ada favorite designers, favorite pieces gitu. Tapi kalau di culinary, lo tuh ada sosok yang kayak menginspirasi lo banget nggak? Banyak sih, banyak. Tergantung tipe makanan yang lagi dicari. Let's say kayak misalkan yang gue lagi seneng banget memang biasanya lebih yang experimental, yang lumayan teknis. Let's say kayak Heston Blumenthal. Jadi dia sebenarnya disebutnya sebagai bapaknya molekular gastronomi kalau ngerti istilahnya. Jadi kayak misalkan yang kayak ini kelihatan kayak sponge, tapi ternyata cake. Kayak gitu-gitu. Atau kayak misalkan kayak misalkan kayak balon tapi bisa dimakan semuanya. Gastronomi gitu ya. Iya, jadi yang kayak aneh-aneh nyentrik-nyentrik gitu, itu datang dari orang yang namanya gue bilang Heston Blumenthal ini. Dia kayak lumayan terkenal di daerah situ. Kalau kita ngomong soal kayak pastry gitu misalkan, again semua masih beda level. Rasanya kayak kalau yang menurut gue lumayan tinggi dan lokal kayak Chef Reinhold Purnomo gitu misalkan. He's like really crazy good juga in making crazy desserts gitu. Tapi kalau gue perlu yang everyday desserts gitu, kalau gue lagi butuh buat konten atau gue lagi butuh buat klien dan segala macam, gue bisa cek kayak ke Luvita Ho misalkan, good friend of mine juga. Jadi kayak banyak tergantung apa yang dicari. Tapi biasanya sih gue lebih seneng sama orang yang mau explore rasa, orang yang mau explore teknik dan di-share juga tekniknya, kayak gitu-gitu sih biasanya. Emang orang-orang kalau di culinary setiap orang ada expertise-nya sendiri. Dan the willingness to share-nya itu yang lo juga appreciate dari mereka kayaknya ya. Betul, dan ada difference-nya dari orang lain juga gitu sih, yang bener-bener kayak pengen jadi inventor juga, pengen nunjukin sisi kreatifnya juga gitu. Jadi sesuatu yang bisa sparking ideas, creativity sama gue juga sih. Bener. Something yang groundbreaking pada akhirnya ya bisa jadi. Tapi that's the thing, kayak sometimes it's not groundbreaking yang kayak gimana banget gitu misalkan. Kayak tadi kita ambil contoh misalkan si Heston Blumenthal tadi. Betul. Gue cukup yakin pasti lu pernah makan kentang goreng. Pasti, ya kan? Betul. Bahkan mungkin kentang goreng yang langsung dari kentangnya langsung, bukan kayak dari package gitu. Kemungkinan di restoran pernah makan. Tapi kenapa sih sampai ini orang bikin teknik untuk revolusionarikan cara pembuatan kentang goreng gitu loh. Sampai harus kayak gitu loh. Sampai akhirnya kalau restorannya sudah lumayan fine dining status dan segala macam, bikin kentang goreng pasti begitu caranya. Jadi standarnya ya. Iya, yang kayak gitu-gitu.
Atau kemarin gue juga lihat di TikTok ada orang yang bukan orang, bahkan dia scientist menemukan cara rebus telur yang paling optimal. Kayak ngapain gitu loh. Iya. Tapi in that things that they do gitu ya, itu ketemu kayak ada apresiasinya gitu loh. Kalau kita nggak pakai cara seribet ini dapat hasil gini, oh jago ya. Atau kayak kalau mau konstan mau segini terus, oh ribet ya gitu loh. Dan itunya sih, apresiasinya itu yang menurut gue translate ke love gitu. Selalu gitu sih. Kayak waktu, teknik, apapun yang kita ulik itu buat gue translate banget ke cinta gitu sama makanan, sama yang kita kasih gitu sih. That's a nice answer. That's nice. Dalam ya. Berat. Kayak orangnya berat sedikit. Nah, abis itu kan tadi kita juga ngomongin menu dan lain-lain. Pastinya banyak orang juga yang nanya menu favorit lo apa and everything. Cuman yang pengen gue tahu adalah misalkan ini jam 2 pagi terus lo kayak lapar, yang lo bikin tuh apa? What's your favorite late night snack or meal? And dari from nothing you can make it, kayak buat orang-orang kayak kalau lapar makan ini ala chef bintang. Ya Indomie apalagi sih. Gimana ya, agak guilty aja gitu loh. Kes sama chef, I should have things in my fridge that I can cook in the morning. Cuman enggak, it's still Indomie. Kayak mau punya bahan kayak gimana pun juga Indomie. Pakai nugget. Kayak gua itu trashy eater. Gitu maksudnya. Kayak gua lebih mending Indomie jam 2 pagi terus gua kayak air fry nuggets gitu kalau lagi males atau kalau lagi niat dan ada minyak masih belum gua simpan. Gua gorengin langsung nuggetnya gitu kan. Daripada kayak misalkan order gitu misalkan. Iya, benar. Kayak udah pasti enak gitu loh. Udah pasti enak, udah pasti abis enak terus kayak ngantuk. Gitu. Bener. Effortnya rendah, udah pasti aja. Nah, cuman gua tuh orangnya kayak ngomong gitu, terus nanti Indominya gue plating. Nah itu dia. Jadi Indominya bukan Indomie biasa, tapi Indomie ala chef bintang juga. Gitu. Ujung-ujungnya jam 2 pagi gue motongin daun bawang. Nah gitu. Kan ada aja pasti. Ada aja. Karena kalau nggak enak di mata, di perut kurang enak gitu loh. Betul. Tapi kalau dari resepnya ada yang lo ganti nggak Indominya, kayak tiba-tiba tambah kayak daging apa atau apa? Cuma nih, ini masanya yang gue ngerasa jadinya kayak sometimes groundbreaking itu nggak perlu kayak extra stuff gitu loh. It's just how you cook it gitu misalkan. Kayak gue Indomie, lu sukanya pas atau under atau agak benyek biasanya? Gua pas. Oke, lu sukanya pas. Nah, ada tahu caranya supaya lu bisa bikin Indomie pas tanpa lu harus nirisin. Dan itu kayak menurut gua itu lebih perlu diketahui jam 2 pagi daripada gua tambahin apa. Bener gak sih? Bener. Iya sih. Kayak kalau gua, biasanya kalau orang masak Indomie kan di panci, gua di wajan kecil. Terus airnya dikit aja. Oke. Gitu. Terus habis itu ujung-ujungnya adalah gue at least kalau masak sendiri sih, kalau ngejelasin susah. Tapi kalau gue masak sendiri, gue bisa bikin kayak pokoknya pas, gue nggak perlu tiris gitu. Karena airnya nguap. Karena airnya nguap, jadi gue nggak perlu tirisin. Bener. Dan gue karena airnya nggak perlu tirisin, gue ngaduk bumbunya di wajan. Langsung. Jadi nggak piring gue nggak kotor. Bener. Jadi gue mau plating bisa. Nah kayak gitu. Bener. Smart moves. Smart moves. Jadi maksud gue tuh yang kayak gitu-gitu. Maksudnya ini Indomie ya. Tapi kita ngomong tentang banyak hal soal makanan. Betul. Kayak gitu. Kadang yang kayak anjir iya juga gitu. Bener. Itu tuh bukan yang kayak ditambah something gitu loh. Tapi momen-momen yang kayak gitu-gitu yang optimasi gitu-gitu. Betul. Have you optimize in cooking an instant noodle? Iya. And people do that. And it's actually pretty cool. Yeah. Interesting banget. Dibanding kita cuma asal goreng aja, pasti kan rasanya juga kayak nggak seoptimal itu ya. Jadi abisnya kita bikin Indomie dong berarti? Maybe. Gue jadi agak lapar juga nih. Lu pernah kan bikin Indomie tuh? Pernah. Oke. Cuman apakah itu se-standar lu atau enggak, who knows. Gitu lah. I mean it's Indomie, it's gonna be good. Yeah, it should be good. Indomie sponsor us, please. Yeah. Mas Axton, izin. Pertanyaan terakhir adalah, sekarang lo udah di titik menjadi chef bintang nih. Untuk di 2026 ini awal, lo udah kayak wow. Sure. Nah, tapi kita bisa melihat apa in the grand plan, in your grand
scheme ini kita bisa expect apa sih dari Chef Bintang? Kayak what's your plan for this year, future years? What should we expect? Kalau ini jadi nyambung sama tahun ini sih. Okay. Jadi kalau long term plan-nya, karena gue memang chef, gue pasti pengen punya restoran gue sendiri. Betul. Cuman setelah gue belajar, punya restoran itu kan gak gampang. Betul. Dan sangat susah malah sebenarnya. Sangat susah, betul. Jadi dan udah gitu gue pengen restorannya tuh yang specifically apa yang gue mau gitu loh. Jadi untuk bikin sesuatu yang kayak gitu, gue perlu jam terbang yang cukup tinggi, gue perlu nama yang lebih baik, gue perlu banyak teknik lagi, perlu lebih belajar lagi lah anggapannya. Betul. Jadi mulai tahun ini gue mau buka private dinner gue lagi. That's Gitu. interesting. Jadi gue mau mulai masakin lagi buat orang-orang yang memang let's say datang ke sini untuk cobain makanan gue dengan set menu, atau bahkan gue bisa dipanggil keluar juga tahun ini. Itu yang pengen gue explore lebih banyak. Dan sebenarnya gue punya channel gue itu tujuannya untuk itu. Cuman gue kasihkan konten, Betul. tidak dipakai untuk jualan private dinners-nya. Jadi tahun ini amin dengan semua planning dan segala macam. Private dinner-nya buka lagi. Let's go. Kalau kalian kepo nih dengan masakan racikan Chef Bintang, kita lihat di tahun ini. Kalau dia belum jalan juga, lo tegur. Chill aja. Kayak santai aja gitu loh. Santai udah bro. Ke-pressure, belum ngapa-ngapain udah ke-pressure dia. Santai aja. Oh, Chill dulu. netizen belum menyerang nih. Belum nagih. Oke. Tapi udah banyak yang tagih sih sebenarnya sih. Banyak banget yang nagih. Jadi kayak ya tahun ini. Amin tahun ini. Give the people what they want. Me? Ya. Me? Who else? Oh, kalian mau masakan gue? Tidak direkomendasikan ya guys. Belum. I mean, tadi pastinya really good sih. Ya, tadi sih astonishingly buat gue. Tadi kayak, really wow. good. Pastanya really good. The scrambled egg was really good. Iya, gue kayak wow, I made this. Yeah. Gue gak mungkin bikinin sendiri, tapi jadi kalau gue bikin No, sendiri. bisa lah. I hope so. And that's it for Off the Grid with Chef Bintang. Thank you for your time, and I'll see you on the next one.